Nah, ketika antara jaga dan tidur, saat itu mendengar suara. Ya Sufyan, wahai Sufyan, la hajata lahu ila talqinika wa hifzika. Tidak ada hajat lagi baginya terhadap talqinmu dan penjagaanmu. Jadi sambil antara jaga dan tidur, Sufyan Tsauri ini kemudian menyahat, "Bimaza? Dengan apa amalannya?" Suara itu menjawab, "Bisyamihi Ramadan wattiba'ihi sittan min Syawal." Karena dia mengamalkan puasa bulan Ramadan dan 6 hari puasa sunat bulan Syawal. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam aidan annahu yushtaratu fi sihhatis salati al-ilmu bi fardhiyatis salati. Falau jahila fardhiyata aslis salati aw salatihi allati syara'a fihi lam tasihha kama fil majmu'i war rawdati wa tamyizu furudiha min sunnatiha. Na'am in i'taqada al-'ami awil 'alimu 'alal awjahi al-kulla fardan sahhat aw sunnatan fala wal ilmu bi kayfiyatihal ati bi bayanuha qariban insyaallah taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali menyambung pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam segala kebaikan. Amin. Dan memulai pembicaraan malam ini sekedar mengingatkan bahwa ketika masuk bulan Syawal ada satu ibadat yang dianjurkan di bulan ini, yaitu kita melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Mudah-mudahan nang belum karena kalau memulai, nang sudah memulai mudahan genap 6 hari. Nah, luar biasa. Kenapaan? Ada beberapa riwayat yang sangat indah tentang indahnya puasa 6 hari bulan Syawal ini. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Man shama Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikutkannya dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahunan. Nah, ngalih kita jadi puasa setahunan. Tapi Allah Maha Pemurah, ketika kita puasa Ramadan lalu 6 hari Syawal kawa puasa sunat, maka kayak puasa setahunan. Sebutin deh. Yang kedua, dalam Duratun Nasihin disebutkan itu merupakan tanda bagusnya siraman rahmat dan karunia Allah yang ada di bulan Ramadan. Ramadan ini perumpamaannya kita ini seperti menanam sebuah pohon. Menanam pohon. Nah, ketika menanam pohon di awal-awal itu dilimpahi dengan air. Dikuburi tiap hari, setiap hari disiram. Nah, ketika berhenti dari siraman, maka kita akan melihat kalau berhenti dari menyiram ini, ternyata pohon itu tetap hijau. Maka berarti air yang disiramkan tadi sudah rasap dan akarnya sudah kuat sehingga kada layu. Tetapi kalau setelah berhenti dari siraman, tanam pohon disiram, berhenti menyiram, ternyata layu, mati. Ini sebagai tanda siraman itu airnya kada meresap dan pohon itu kada kuat belum. Inilah perumpamaan Ramadan, kata ulama. Di bulan Ramadan kita dilimpahi dengan siraman-siraman. Malas yang biasanya ada di bulan lain hilang ketika Ramadan. Jarang-jarang ada setelah Isya
orang yang bertahan untuk melaksanakan salat sunat 20 rakaat. Jarang-jarang ada. Nang ada paling-paling habis ba'diyah isya, witir, selesai dah. Itu gen cepatnya luar biasa. Ada lagi rupa. Ketika Ramadan semangat, dilimpahi Allah rahmat sehingga malas. Kadada. Tambah lagi pahalanya berlipat ganda nang sunat sama fardu. Nang fardu bagaikan 70 fardu di bulan lain di Ramadan. Syaitan dibelenggu. Makanya siraman limpahan rahmat luar biasa ketika itu. Nah, ketika Idul Fitri maka berakhirlah bulan Ramadan. Siraman itu dihentikan. Tapi hendak mengetahui apakah siraman itu meresap dan jadi pada diri kita, lihat di Syawal ini. Ternyata ada yang setelah Ramadan hilang orangnya dicari, makanya ada itu tulisan kehilangan, berita kehilangan di muka masjid. Telah hilang beberapa jamaah kami yang tadi bulan Ramadan ada kehilangan jamaah. Nah, berarti ini tanda siraman yang ada tuh kada berkesan. Tapi ketika Ramadan disiram ternyata masih semangat. Subuh kelihatan, zuhur, asar, maghrib, isya lengkap. Berarti ada nih. Nah, salah satu di antara tanda kualitas siraman rahmat di Ramadan itu baik, ternyata tandanya ada. Sejauh mana kita mampu melaksanakan 6 hari puasa sunat bulan Syawal. Tanda ada kesan, bahasa kita hamuntai beletik. Ada beletik tuh pohon lah. Nah, jadi ternyata selain orang yang melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal itu kayak puasa setahunan, ini sebagai sinyal, isyarat sejauh mana kualitas rahmat, kualitas kebaikan di Ramadan itu ada berkesan di hati kita. Tuntung lah ada. Nah, mudah-mudahan nang kada suah kalau puasa 6. Yang lah ya. Tahun ini sudah tuntung aja leh. Alhamdulillah belum. Tahun ini mulai. Dua ada tandanya. Ada yang 3. Tinggal. Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi ini 6 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ini juru ulama kenapa nih? Sebenarnya Allah tuh seandainya dalam sekejap mata sanggup menjadikan 7 lapis langit tuh dan bumi ini, sekejap mata sanggup. Tapi kenapa 6 hari? Proyeknya tuh 6 hari. Ini tanda bahwa dalam Allah mengajarkan kepada kita ketenangan. Sanggup nang luas nih sekejap mata Allah menjadikan. Tapi kenapa 6 hari? Kita perlu proses. Nah, santai. Nah, dalam menjalani apakah ada perlu gerasa-gerusu santainya. Nah, Allah Ta'ala ngajarkan kita di satu. Yang kedua, ternyata ini ada isyarat kepuasaan 6 hari bulan Syawal. Barang siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal, maka nilai pahalanya itu sebanyak mana sebanyak apapun yang disinari oleh matahari yang diciptakan Allah yang di muka bumi ini, sebanyak itulah nilai pahalanya, tidak terbatas. Berapa hari ini yang kena sinar matahari, berapa ribu pohon, berapa ribu manusia, berapa ribu binatang, tumbuh-tumbuhan. Sebanyak itu tuh nilai orang yang sanggup berpuasa 6 hari bulan Syawal. 3. Yang keempat, ada lagi. Man sama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal, hawanallahu alaihi sakaratil mauti kasyurbil ma'il baridi lil atsyan.
Barang siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal, berpuasa bulan Ramadan, kemudian 6 hari bulan Syawal, maka hawwanallahu alaihi sakaratil maut. Allah mudahkan atasnya sakaratul maut. Kasyurbil ma'il baridi, seperti minum air yang dingin, lil atsyan, orang yang kehausan. Orang tuh haus banget, minum airnya dingin. Secangkir tuh ada berasa terus kayaknya nyamanan. Kayak itulah nanti orang yang berpuasa 6 hari bulan Syawal dicabut nyawanya. Dan ini pasti kita dicabut nyawa berataan. Artinya sangat mudah baginya. Yang kelima riwayatnya ini dari Sufyan Ats-Tsauri, Sidin Bakesah. Sufyan Ats-Tsauri kan seorang aulia. Perkataan Sidin yang ini banyak dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab Sidin. Nah, beliau bercerita, aku jadi Sidin 3 tahun di Mekah. Nah, menjelang zuhur, kira-kira pukul 11, Sidin turun ke Masjidil Haram dah. Lalu tawaf. Karena memang semua masjid ketika kita datang disunatkan untuk tahiyatul masjid kecuali Masjidil Haram. Maka yang sangat dianjurkan bukan tahiyatul masjid tetapi tawaf sebagai tahiyatul bait, penghormatan terhadap Baitullah. Tawaf. Setelah tawaf Raja Sidin sembahyang sunat tawaf aku 2 rakaat. Menunggu tibanya azan zuhur. Nah, rupanya dalam waktu yang bersamaan ada orang Mekah asli sana nang pekerjaan dan amalnya mirip dengan Imam Sufyan Tsauri nang ini. Datang menjelang zuhur tawaf. Habis tawaf sembahyang sunat tawaf, menunggu tibanya azan zuhur. Karena rancak bertamuan, sehari bertamuan, esok kan belilihatan, esoknya lagi mungkin saling mengungguti, baca cangangan, bakurihingan, sampai berkenalan. Nah, sampai menjadi kawan, sampai menjadi sahabat yang sangat baik. Biasanya kalau sahabat itu bertamuan di tempat baik, itu baik orangnya. Di mana pian bertamuan? Di Masjidil Haram, sembahyang kan bertanda baik. Di mana pian bertamuan? Di majelis ilmu, bagus. Di mana bertamuan? Tuh waktu orkis di buah pisang, tuh tanda kalau itu baik tuh orangnya. Nah, akhirnya menjadi sahabat yang sangat dekat, badedang sangakan. 3 tahun Sidin. Nah, rupanya dalam 3 tahun itu nang kawan yang ini menderita sakit, diilangi Sidin. Nang kawan rupanya Sidin, dia nang kawan aku ini merasakan, wahai Sufyan Ats-Tsauri, umurku ini kada panjang lagi. Engkau orang baik, engkau sahabat dan sanak angkatku, bolehlah aku meminta. Haji Sidin apa permintaannya? Seandainya kaina ulun mati, pian memandi. Karena setelah disembahyangkan, di kafan disembahyangkan, diantar ke kubur, pian jangan kada obat ke kubur. Habis penguburan, pian talkinkan ulun. 2 permintaan dah. Setelah ditalkinkan orang bulik, tolong pian jangan bulik dahulu. Kenapaan? Karena seseorang yang dalam kubur, dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Jauzi menyebutkan, orang yang dalam kubur itu akan merasa tenang ketika orang yang menziarah itu dikenalnya waktu hidup. Pian jangan tinggalkan setelah ulun, talqinkan dan jaga ulun agar ulun merasa tenang ketika itu. Dan ternyata amalan ini pian kada hanya zaman Sufyan Tsauri, di zaman sahabat, seorang sahabat berpesan, jangan bulikan dahulu setelah aku berkuburkan. Kenapaan? Sekedar, walaupun hanya sekedar orang menyembelih dan membagi-bagikan daging unta. Kenapaan? Saat itu aku berhadapan dengan bapak mungkar dan nakir. Karena memang sahabat nang dekat, 3 permintaan ini dikabulkan oleh Sidin. Siap memandikan, siap mentalkinkan, dan siap menjaga. Rupanya setelah meninggal, sesuai permintaan dimandikan, setelah penguburan ditalkinkan Sidin, dijagai Sidin. Nah, orang bulikan Sidin jagai.
Sampai malam sini menunggu bacaan Quran dan sebagainya. Nah, disinilah Allah nak menampakkan sebuah amalan yang indah. Ketika Sufyan Ats-Tsauri ini membacakan Al-Quran di atas kubur tadi, rupanya kan mulai siang sudah ada bererebehan guguran. Akhirnya takirib rarawayan. Nah, ketika antara jaga dan tidur, saat itu mendengar suara. Ya Sufyan, wahai Sufyan, la hajata lahu ila talqinika wa hifzika. Tidak ada hajat lagi baginya terhadap talqinmu dan penjagaanmu. Jadi sambil antara jaga dan tidur, Sufyan Tsauri ini kemudian menyahat, "Bimaza? Dengan apa amalannya?" Suara itu menjawab, "Bisyamihi Ramadan wattiba'ihi sittan min Syawal." Karena dia mengamalkan puasa bulan Ramadan dan 6 hari puasa sunat bulan Syawal. Terjaga Sidin. Jaga Sidin. Lihat sekeliling enggak ada orangnya. Sidin waktu itu curiga ini dari syaitan. Akhirnya Sidin berwudu. Setelah berwudu, sembahyang sunat 2 rakaat. Karena kan kalau ada gangguan yang kayak itu, kita disunahkan meludah. Setelah meludah kita berwudu, sembahyang 2 rakaat. Kalau memang dari syaitan, kada mengganggu lagi. Habis sembahyang, habis berwudu, bersembahyang, sambung Sidin baca Quran. Kada lawas rupanya ngaran manusia biasa, Sidin ngantuk pulang. Ada pulang suara nang kayak itu. La hajata lahu ila talqinika wa hifzika. Tidak ada perlu lagi baginya untuk ditalqinkanmu dan dijagamu. Sambil antara jaga dan tidur kembali bertakbir. Kenapaan? Inya puasa Ramadan dan 6 hari bulan Syawal. 3 kali berturut-turut. Fa'arabtu jar. Annahu laisa minasyaitan. Ini bukan aku kena jin, ini bukan daripada syaitan. Lakin minar rahman. Tetapi daripada Allah yang maha. Ini malaikat ini. Bulik adik Sidin sambil berdoa di sini, Allah muwaffiqni li siyami Ramadan. Ya Allah, beri taufik kepadaku untuk berpuasa bulan Ramadan dan berpuasa 6 hari bulan Syawal. Allahu akbar. Luar biasa kayak itu. Jadi indah orang nang kawa berpuasa 6 hari bulan Syawal. Mudahan kita kawa mengamalkan. Nah, tapi ganal bang cobaannya. Kalau di Ramadan orang sebenarnya puasa. Kalau Syawal nang ini kadang-kadang wadai hari raya, karupuk hari raya masih ditoples banyak godaannya. Tambah lagi, kadang-kadang ada berjalan-jalan ke taman puska, taman Candi Agung. Berjalan-jalan hendak. Kadang-kadang hendak menghapus liur dulu. Nah, orang pengantinan banyak pulang. Makanya ganal huasnya, barangnya bagus. Suaminya fadilatnya banyak, luar biasa. Sebuteng huasnya. Yang kedua, ini kadang-kadang kita tuh asa cukup dah. Tapi kata ulama bisa digabungkan sambil menyelam minum air, sambil mengqadha. Mungkin ada kita ketinggalan puasa sambil mengqadha, boleh niatnya aku saja aku puasa besok hari mengqadha puasa pada bulan Ramadan sekaligus puasa 6 hari bulan Syawal. Malaran. Itu sekedar catatan. Tahun tadi di Padahangan ya ada juga. Supaya saya ingat pulang. Habis sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.